Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat resmi mengumumkan bahwa kesepakatan gencatan senjata di Gaza telah tercapai. Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani menyatakan bahwa Hamas dan Israel telah menyetujui perjanjian itu selesai pertemuan di Doha. Disebutkan gencatan senjata itu akan resmi diberlakukan pada Minggu 19 Januari 2025. Dikutip dari Tribun News, dalam pelaksanaan gencatan senjata, Hamas akan membebaskan 33 sandera dari Gaza. Sebagai imbalannya, pihak Israel akan membebaskan tahanan Palestina. Seiring dengan itu, para mediator akan memastikan implementasi perjanjian gencatan senjata tersebut. Rincian terkait tahap kedua dan ketiga kesepakatan ini akan diumumkan selesainya perjanjian di fase pertama. Perdana Menteri Qatar juga menekankan bahwa fase pertama perjanjian itu akan berlangsung selama 42 hari. Berlakunya gencatan senjata tersebut turut diiringi dengan penarikan pasukan Israel ke arah timur dan menjauh dari daerah padat penduduk. Pertukaran tahanan dan sandera akan dilaksanakan menurut mekanisme tertentu, termasuk pertukaran tahanan yang tewas, pemulangan pengungsi, serta memfasilitasi orang sakit dan terluka untuk mendapatkan perawatan. Sedikitnya 82 orang di Gaza tewas beberapa jam setelah pengumuman kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel. Puluhan warga itu tewas dalam serangan terhadap sebuah rumah dekat gedung Serikat Insinyur di kota Gaza pada Rabu 15 Januari 2025 malam. Pertahanan Sipil Palestina mengumumkan bahwa mereka telah mengevakuasi jenazah 12 orang dari lingkungan Sheikh Radwan di kota Gaza. Sementara itu di Gaza Tengah, 5 orang dilaporkan tewas dalam serangan pesawat tak berawak IDF. Dikutip dari Al Jazeera, jumlah korban terus bertambah sejak Rabu pagi. Sementara itu, para warga Palestina kembali berlindung di tenda-tenda mereka setelah merayakan pengumuman bahwa gencatan senjata akan diberlakukan. Deir al-Balah yang sebelumnya dipenuhi kegembiraan berubah seketika menjadi kesedihan dan ketakutan. Sebagai informasi, gencatan senjata di Gaza akan mulai berlaku pada Minggu 19 Januari 2025. Tahap pertama kesepakatan tersebut akan berlangsung selama 42 hari. Pasukan Israel akan secara bertahap menarik diri dari koridor Philadelphia sesuai dengan kesepakatan gencatan senjata. Selama fase pertama kesepakatan itu, militer Zionis diharapkan telah angkat kaki paling lambat pada hari ke-50. Dikutip dari Middle East Monitor, Kamis 16 Januari 2025, status koridor Philadelphia telah menjadi isu krusial dalam negosiasi sebelumnya. Hal itu lantaran Mesir yang menjadi mediator bersama Qatar dan Amerika Serikat menuntut Israel menarik diri sepenuhnya. Seiring dengan itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan bahwa kesepakatan gencatan senjata telah disetujui. Kesepakatan itu juga meliputi penarikan pasukan pendudukan Israel secara bertahap. Begitu pula dengan pemulangan warga Palestina ke Gaza Utara dan pembangunan kembali jalur Gaza. Sebagai informasi, gencatan senjata akan mulai diberlakukan di Gaza pada Minggu 19 Januari 2025. Dalam tahap pertama, gencatan senjata akan diberlakukan selama 42 hari. Nantinya, Hamas akan membebaskan 33 sandera Israel yang ditawan di Gaza. Sedangkan Israel akan membebaskan tahanan Palestina dari penjara-penjara mereka. Pejabat senior Hamas Izzat al-Rizik membantah tudingan Israel bahwa kelompoknya mengingkari sejumlah rincian gencatan senjata. Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuding Hamas menarik kembali beberapa rincian kesepakatan gencatan. Akibatnya, pemerintah Israel memilih untuk menunda persetujuan terkait perjanjian itu. Dalam pernyataan yang disampaikan kantor Netanyahu, pihaknya menyebut bahwa Hamas mengingkari sejumlah bagian dalam perjanjian. Kabinet Israel menekankan bahwa pihaknya tak akan bersidang sampai mediator memberitahu
bahwa Hamas telah menerima semua elemen kesepakatan. Dikutip dari Tribun News, Izzat Al-Rizik menegaskan, Hamas berkomitmen pada kesepakatan yang diumumkan oleh mediator Rabu 15 Januari 2025. Seperti diketahui, Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman bin Jassim Al Thani mengumumkan gencatan senjata akan mulai berlaku pada Minggu 19 Januari 2025. Namun Israel mengatakan terdapat beberapa rincian akhir yang masih belum diputuskan. Sebuah ledakan mengguncang pangkalan militer di Gunung Negev, Palestina Selatan yang diduduki. Sejumlah tentara Israel dilaporkan mengalami luka-luka akibat ledakan yang terjadi pada Rabu 15 Januari 2025 malam. Dikutip dari Tribun News, ledakan itu bersumber dari alat peledak yang disita dari Lebanon Selatan. Ledakan itu terjadi saat pasukan Zionis tengah berlatih di fasilitas militer mereka. Menilik rekaman yang beredar, sejumlah tentara yang terluka itu tampak diangkut menggunakan helikopter. Mereka lantas dipindahkan ke dalam ambulans untuk mendapatkan perawatan medis. Diberitakan sebelumnya, tentara Israel IDF dilaporkan masih menduduki wilayah Lebanon Selatan. Meskipun gencatan senjata tengah berlaku di Lebanon sejak 27 November 2024 lalu. IDF berdalih pihaknya memiliki kesepakatan dengan tentara Lebanon hingga bisa memperluas aksi militernya. Militer Israel memindahkan Direktur Rumah Sakit Kamal Adwan, Dr. Hussam Abu Safia, ke penjara Ofer di tepi barat. Sebagai informasi, penjara tersebut dikenal sebagai fasilitas penahanan yang memiliki catatan buruk, terlebih terkait pelanggaran hak asasi manusia. Dikutip dari Tribun News, informasi pemindahan Dr. Hussam itu dikonfirmasi oleh pemantau hak asasi Palestina pada Rabu 15 Januari 2025. Dr. Hussam sendiri ditangkap oleh pasukan Israel pada akhir Desember lalu. Direktur rumah sakit yang ada di Gaza Utara itu ditahan seusai militer Zionis menyerbu RS Kamal Adwan. Tas sendiri, Dr. Hussam turut ditawan bersama sejumlah staf medis lainnya. Sebelumnya, Dr. Hussam ditahan IDF di penjara Sde Teiman yang terkenal kejam. Namun kini, Direktur RS Kamal Adwan tersebut telah dipindahkan ke penjara Ofer. Houthi Yaman dan militan Irak mengumumkan penangguhan serangan mereka terhadap Israel. Hal itu dilakukan sebagai tanggapan atas tercapainya kesepakatan gencatan senjata di Gaza antara Israel dan Hamas. Dikutip dari Tribun News, penangguhan operasi militer ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas atas penghentian serangan IDF di Palestina. Houthi dan militan Irak sepakat untuk memperkuat kelanjutan gencatan senjata di Gaza. Pernyataan itu disampaikan oleh Akram Al-Kabi, Sekretaris Jenderal Gerakan Nujaba, dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan pada hari Rabu, 15 Januari 2025. Meski begitu, Houthi dan militan Irak memperingatkan jika IDF melakukan serangan di tengah gencatan, maka kedua kubu itu akan menanggapi dengan keras. Mereka bahkan mengaku telah menyiapkan rudal serta pesawat tak berawaknya jika IDF menyalahi kesepakatan. Seiring dengan itu, juru bicara Ansarullah Yaman, Abdul Salam, juga memperingatkan Israel. Ia menyebut Israel sebagai entitas yang berbahaya bagi rakyat Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.